Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, kami teruskan kembali kajian kisah Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud yang sudah berjalan di episode keempat berjudul Azab bagi kaum Samud. Sebelum kami lanjutkan ceritanya, untuk para sahabatku sekalian yang suka dengan kajian ini, cukup subscribe, like, atau komentar. Semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku sekalian, setelah unta raksasa itu keluar dari dalam batu bersama anaknya sebagai permintaan bagi para kaum Samud supaya mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian unta itu berjalan bersama anaknya menuju gunung, menuju hutan, dan memakan rumput-rumputan yang ada di situ. Dan saat menjelang sore, unta besar itu berjalan menyusuri rumah penduduk dan berhenti di depan tiap rumah dan mengucapkan salam kepada para penduduk atau para penghuninya dan memberikan susu yang diminta oleh kaum Samud tersebut. Lalu para kaum itu keluar karena ada unta di depan rumahnya dengan membawa wadah atau timba atau timbo, dan kemudian ditaruh di bawah puting susunya unta. Maka susu itu langsung keluar terus menerus seperti air keran atau air mancur hingga memenuhi timba itu. Dan setelah selesai memenuhi atau mencukupi wadah timba susu para penduduk kaum Samud, unta itu beserta anaknya lalu pulang ke kandang di samping masjidnya Nabi Saleh alaihissalam dan bermukim di situ. Kandangnya itu ada di situ di sebelah masjidnya Nabi Saleh alaihissalam. Dan ketika unta itu suatu hari meminum di sungai, para hewan ternak kaum Samud itu pada lari ketakutan melihat unta yang sangat besar milik Nabiullah Saleh alaihissalam. Dan ajaibnya para sahabatku sekalian, sungai itu menjadi kering saat unta Nabi Saleh alaihissalam meminumnya. Ya, maklum karena tinggi unta itu hampir 500 meter, sangat besar. Tapi penduduk-penduduk di zaman itu juga besar-besar, mungkin sekitar 60 dhira atau sekitar 30 meter. Para sahabatku sekalian, lah, di tengah-tengah para kaum Samud itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia itu bernama Kutom. Dan si Kutom ini menaruh hati kepada seorang preman sangar, preman yang ganas bernama Misdak. Dan Misdak ini mempunyai sahib atau teman yang sama-sama preman, sama-sama sangar, itu bernama Qadar. Itu ada Kutom dan kedua preman bernama Misdak dan Qadar. Maka pada suatu hari Misdak dan Qadar ini melakukan pesta miras di dalam rumahnya Kutom. Lalu kemudian si Kutom ini menyuguhkan arak yang murni, arak yang asli. Nah, maka otomatis kan si Misdak dan si Qadar ini meminta air putih. Para sahabatku sekalian, buat campuran arak yang murni itu, buat oplosan arak yang murni itu.
Dan kebetulan di rumah si Kutom ini ya kehabisan air putih. Maka akhirnya si wanita Kutom ini keluar mencari air di rumah tetangga terdekat. Akan tetapi dia tidak menemukan air. Lalu dia si Kutom itu mencari di telaga atau di sungai. Dan di sana air itu juga habis. Lalu si Kutom ini bertanya kepada tetangganya, "Mbak Yu, kenapa air di sini habis semua?" Tetangganya menjawab, "Oh itu toh, Kutom. Sekarang ini jadwalnya onta Nabi Soleh meminum air. Oleh sebab itu air di kampung sini habis. Tapi kita kan punya susu." Wah, kata si Kutom, "Wah, saya nggak butuh susu, butuh saya air." Nah, terus mendengar alasan itu si Kutom melaporkan kepada si Mistak. Si Mistak dan si Qadar itu langsung marah besar. Dan mereka berdua berniat untuk menyembelih onta Nabi Soleh itu. Karena memang onta itu menghabiskan air. Karena ini memang jadwalnya, sudah kesepakatan. Lalu si Mistak itu menemui kelompok ormas atau komunitas di kaum Samud itu. Dan berkata kepada mereka, "Saya mau membunuh unta itu. Apakah kalian mau membantu saya?" Ormas itu atau komunitas itu menjawab, "Ah, boleh. Ayo, sikat saja. Kita bunuh saja." Seperti yang termuat di dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 48, "Wa kana fil madinah tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun." Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan kebaikan. Para sahabatku sekalian, singkat cerita, si Qadar ini kemudian bersembunyi di gunung tempat unta itu mencari makan. Dan saat unta itu mendekat untuk memakan rumput itu, maka si Qadar langsung menebas leher unta tersebut dengan kapak berkali-kali. Walaupun unta itu lebih besar darinya, akan tetapi dengan kecerdikannya si Qadar, akhirnya Qadar itu bisa membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam itu. Kemudian setelah unta itu mati, si Qadar ini mengejar anaknya, anak unta itu yang lari saat induknya itu dilukai, ditebas oleh si Qadar. Lalu si anak unta ini maksudnya bersembunyi di dalam batu, tempat dia keluar saat bersama induknya dulu. Berita terbunuhnya unta Nabi Saleh alaihissalam itu sudah tersebar dari mayoritas masyarakat dari kalangan kaum Samud. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke tempat unta yang terbunuh tadi, dan mereka kemudian memotong dagingnya lalu membagikan di setiap rumah para kaum Samud tersebut. Lalu mereka memakannya dan tertawa-tawa puas atas kejadian itu. Bagi kaum yang sudah beriman, daging itu tidak akan dimakan. Tapi bagi kaum yang pura-pura beriman, ya sikat saja rezeki. Para sahabatku sekalian, dan saat Nabi Saleh alaihissalam itu sudah pulang ke rumahnya, karena saat itu Nabi Saleh itu sedang bepergian, maka kemudian para kaum Samud tersebut memberitahukan bahwa untanya itu sudah menjadi sate. Maksudnya itu sudah mati disembelih, sudah menjadi daging panggang. Mereka berkata, "Kami tak bersalah wahai Nabi Saleh. Yang menyembelih itu adalah Qadar itu. Kami gak ikut-ikutan. Akan tetapi kami juga ikut makan dagingnya. Saya dikasih kok. Kan eman kalau tidak dimakan." Nah,
para kaum Samud itu semuanya ketakutan karena mereka bertanggung jawab atas penikaman unta dan memakannya. Lalu Nabi Shalih alaihissalam berkata, "Hai kalian, cepat cari anaknya. Kalau bisa ketemu, mungkin saja azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi turun kepada kalian." Kemudian mereka mencarinya dan akhirnya ketemu. Anak unta itu bersembunyi di balik batu besar tempat dia dan induknya keluar dulu. Nabi Shalih alaihissalam langsung berkata, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Kamu di sini rupanya. Para sahabatku sekalian, riwayat dari Imam As-Sudi ini berkata, penikaman atau penyembelihan unta Nabi Shalih alaihissalam itu bertepatan hari Rabu tanggal 18 Safar, dan saat Nabi Shalih alaihissalam mendengar berita tentang penyembelihan untanya, Nabi Shalih alaihissalam berkata seperti yang tertuang dalam firman Allah di surat Hud ayat 65. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Maka mereka para kaum Samud menyembelih unta itu. Kemudian Nabi Shalih alaihissalam berkata, "Bersukarialah kalian semua dalam 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Maksudnya, Nabi Shalih alaihissalam meneruskan perkataannya, tanda azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalian adalah di hari pertama wajah kalian memerah, dan di hari kedua wajah kalian menguning, dan di hari ketiga wajah kalian menghitam. Bersukarialah kalian selama 3 hari itu di dalam menerima tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat mereka itu merasakan tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Shalih alaihissalam tadi, mereka kemudian berencana untuk membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Lalu Nabi Shalih alaihissalam bersama sekelompok orang yang beriman lari dan sembunyi dari kejaran mereka ke dalam rumah orang kaya atau seorang tokoh pembesar dari para kaum Samud. Nah, orang kaya ini termasuk juga orang yang beriman. Para sahabatku sekalian, para kaum Samud ini ingin membunuh Nabi Shalih tersebut dan mendatangi rumah orang kaya tempat Nabi Shalih itu bersembunyi. Mereka berkata, "Hoi Pak, apakah Nabi Shalih ada di sini?" Orang kaya itu menjawab, "Ya, benar. Mau apa kalian?" "Nabi Shalih alaihissalam berada dalam perlindunganku dan aku tidak akan menyerahkan kepada kalian." Lalu para kaum Samud itu tidak berani kepada orang itu. Akhirnya pulang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi wahyu kepada Nabi Shalih alaihissalam untuk segera pergi bersama sekelompok orang yang beriman dari kota Samud itu. Nah, Nabi Shalih dan pengikutnya pergi ke arah Syam, lalu pindah lagi dan bertempat di Palestina. Dan bagaimana nasib kaum Samud yang ikut bertanggung jawab atas pembunuhan untanya itu? Setelah mereka mengalami tanda yang disebutkan tadi, hari pertama memerah, hari kedua menguning wajahnya, hari ketiga menghitam wajah-wajah mereka, maka tibalah hari keempat. Kemudian mereka memakai minyak wangi, memakai pakaian kafan atau pakaian kematian. Sepertinya mereka yang memang menanti datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada jeritan yang sangat kencang dari atas langit hingga membuat dada mereka rontok dan akhirnya mereka semua mati alias dead.
yang tua, yang muda, itu tak terkecuali, habis semua, mati semua. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 78, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa, jeritan dari langit menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menangis siang malam atas matinya unta itu. Lalu kemudian Jibril datang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali untanya di hari kiamat dan menjadi hewan tunggangan baginya. Nah, itu akhirnya Nabi Saleh menjadi bergembira. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Palestina dan bermukim di Mekah sampai wafatnya. Nabi Saleh wafat di umur 180 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu cerita tentang para nabi dan rasul. Kami akan melanjutkan kisah-kisah yang lain yang lebih lengkap, singkat dan padat. Semoga kita diberikan oleh Allah anugerah karunia yang banyak, yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.